Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya serta karunia kepada kita sehingga sampai dengan siang hari ini rahmat, nikmat serta karunia tersebut bisa dirasakan. Itulah yang berupa kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan yang paling penting tentu adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Sebab hanya berlandaskan dengan keislaman, tentu dengan ditambah berbagai nikmat Allah yang lain kita bisa jadi begitu mudah, begitu ringan melaksanakan ibadah sholat jamaah Jumat bersama serta ibadah-ibadah yang lain. Semoga rahmat, nikmat serta keberkahan akan tetap dan selalu Allah limpahkan kepada kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita melihat aktivitas di masyarakat, maka kita bisa menyaksikan berbagai aktivitas, berbagai pekerjaan untuk menghidupi mereka dilakukan oleh masyarakat. Bahkan terkadang kita melihat sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita pun dilakukan masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa di antara pekerjaan-pekerjaan itu tentu ada pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah, terhormat di mata manusia. Itulah yang sering kita menyebutnya amar ma'ruf nahi munkar. Dua kata. Amar ma'ruf artinya adalah menganjurkan, menyuruh atau memerintahkan atau menunjukkan jalan kepada kebaikan. Dan ini begitu luar biasa orang-orang yang berprofesi untuk selalu menunjukkan kepada orang lain untuk jalan kebaikan. Kenapa tujuannya? Karena disebutkan dalam salah satu hadis yang diambil dari sahabat Abu Sa'id Abu Sa'id al-Badri, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Man dalla falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya pahala sebesar ketika kebaikan itu dilaksanakan oleh orang yang ditunjukkan. Dalam hadis dicatatkan bahwa tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini luar biasa. Maka misalnya ketika kita menunjukkan jalan kebaikan, mengajari orang untuk membaca Al-Quran dengan baik, kemudian orang itu yang diajari kita kemudian membaca Al-Quran dengan baik, pahala orang itu juga diberikan kepada kita. Allah berikan kepada kita orang yang menunjukkan jalan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik tanpa mengurangi pahalanya orang yang melakukan kebaikan tersebut.
mengajari orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ini begitu luar biasa, melampaui umumnya orang-orang yang tidak melakukan itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama bersemangat untuk menunjukkan orang lain kepada jalan kebaikan. Karena hadis ini akan terus jelas-jelas, sehingga ketika kita menghadap Allah, begitu banyak kebaikan yang bisa kita kumpulkan. Salah satu di antaranya yang kita berprofesi untuk menunjukkan jalan kebaikan kepada orang. Kemudian yang kedua adalah nahi munkar, mencegah atau melarang atau menghentikan ketika ada orang berbuat munkar atau keburukan atau perbuatan dosa. Dan ini tentu luar biasa. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang berani melakukan ini. Kalau bahasa kita, di kita mungkin hanya sekitar polisi atau penegak hukum yang bisa melarang. Kenapa? Ternyata tidak begitu mudah mencegah atau menghalangi atau menghentikan orang yang berbuat jahat. Maka diperlukan adanya kekuatan, diperlukan posisi yang baik sehingga tidak lagi melakukan diri. Maka disebutkan dalam salah satu hadis diambil dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian serta hadis ini juga hadis sahih disebutkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, "Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa innahu aqrabul iman. Wa dzalika aqrabul iman." Apabila kalian melihat kemungkaran dimaksud adalah keburukan, kejahatan, atau jika perbuatan dosa, maka hentikanlah, rubahlah itu semua dengan kekuatan dirimu, dengan kekuatan tanganmu. Tentu tidak semua orang bisa menghentikan adanya kejahatan, adanya perbuatan dosa. Maka diberi kesempatan kepada kita oleh Rasulullah kepada kita. Kalau tidak mampu dengan catatan, mungkin karena berisiko tinggi, mungkin tidak bisa berbuat itu dan banyak hal, maka cukuplah dengan lisannya. Yang dimaksud dengan lisan, misalnya dengan berteriak, meminta tolong orang lain, atau menghubungi aparat keamanan, karena di sini ada kejahatan, ada pelanggaran, ada perbuatan dosa. Maka ini bisa dilakukan. Kemudian kalau itu pun tidak bisa dilakukan, maka itu termasuk bagian dari yang lemah keimanannya kurang kuat. Al-aful iman, wadari al-aful iman. Maka caranya bagaimana? Cukup memohon kepada Allah, mohon pertolongan Allah bahwa di situ terjadi kejahatan, kerusakan, perbuatan dosa. Tapi tidak dibenarkan manakala kita hanya diam saja, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah diantaranya fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini mengajak, menyuruh atau menganjurkan orang yang berbuat baik, kemudian mencegah apapun yang terjadi kemungkaran atau perbuatan dosa, memang perbuatan yang tidak bisa dilakukan. Bahkan para ulama mengatakan untuk ini, untuk profesi amar ma'ruf nahi munkar diperlukan keilmuan yang mencukupi. Kenapa? Tujuannya para ulama mengatakan ketika menganjurkan kebaikan, maka kemudian menunjukkan jalan kebaikan yang lain, dia harus betul-betul sudah menguasai kebaikan yang mestinya sesuai dengan syariat. Contoh, ketika seseorang kemudian memberikan tausiah kepada orang lain, berkhutbah kepada orang lain, kemudian dia tidak menguasai masalah ini menjadi persoalan, maka dituntut orang-orang yang berprofesi amar ma'ruf, kemudian dituntut harus punya ilmu, harus mempelajari ilmunya, baru silakan menjadi orang berprofesi untuk beramal ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu pertanyaan mendasar. Bagaimana kalau terjadinya kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa itu terjadi pada lingkungan keluarga kita? Maka sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Syekh Albani mengatakan statusnya adalah hasan sahih. Jadi termasuk hadis yang sahih
Tetapi istilahnya hasan sahih. Rasulullah bersabda, salah satu qad harramallahu alaihul jannah. Ada 3 orang, yang 3 orang itu sungguh benar-benar ada yang terdalil takkit. Sungguh Allah ini mengharamkan orang ini masuk ke surga. Siapa? Sudah betul-betul sungguh-sungguh diharapkan masuk surga, ternyata ada 3 orang. Yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang tidak bisa menghentikan minum minuman keras. Sama-sama kita tahu bahwa minuman keras sudah diharamkan oleh Allah sekitar sekian abad yang lalu. Maka kalau orang minum minuman keras, maka dia menjadi perbuatan dosa karena itu adalah minuman yang haram, yang diharamkan. Dan akibat dari minuman keras begitu luar biasa, kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, kemudian didorong oleh minuman keras, dia menjadi mudah melakukannya. Begitu banyak kita bicarakan tentang meruginya atau buruknya minum minuman keras. Meskipun dalam dalilnya dikatakan bahwa di situ ada pahala, tetapi dosanya jauh lebih besar minum minuman keras. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang ini adalah orang yang betul-betul diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya jelas sekali di berbagai ayat suci Al-Quran disebutkan untuk berkata kasar atau mengungkapkan kata-kata yang tidak disukai saja oleh orang tuanya. Itu sudah tidak benarkan. Apalagi sampai kata-kata durhaka kepada orang-orang tua. Kemudian yang ketiga buat dayus, alladzi yuqiu fi ahli khutbah. Dan yang disebut dengan istilah dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah adalah orang yang ketika di dalam keluarganya terjadi perbuatan dosa, terjadi kemaksiatan, terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan dia ternyata tidak berbuat apa-apa, tidak mengingatkan, tidak mencegah, tidak menasihati. Inilah kategori orang dayus. Orang-orang mengatakan yang disebut dayus adalah di antaranya disebutkan para kepala keluarga. Tetapi orang yang juga mengatakan siapapun dalam keluarga tersebut, entah itu kepala keluarga atau anggota keluarga, ketika di dalam keluarga itu terjadi perbuatan dayus, perbuatan maksiat, yang maksiat itu betul-betul kita perhatikan semuanya, kita ketahui, kan anggota keluarga pasti ketahui, mengetahui bahwa itu terjadi perbuatan maksiat, dan ternyata kemudian dia diam saja, tidak mencegah, tidak menasihati, tidak berbuat apapun. Inilah kategori dayus yang diharamkan, nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Qad harramallahu alaihul jannah. Oleh karena itu, ketika kita melihat kemungkaran, kewajiban kita adalah menghentikan atau merubah kemungkaran tersebut dengan kekuatan tangan kita. Tidak bisa dengan kekuatan tangan kita, dengan lisan kita. Misalnya dengan meminta bantuan kepada orang lain atau berteriak agar orang tahu di situ terjadi kemaksiatan. Tetapi manakala terjadi kemaksiatan, perbuatan mungkar atau perbuatan dosa terjadi di lingkungan keluarga kita, maka tegas itu tidak ada kata. Para ulama mengatakan wajib menghentikan perbuatan tersebut. Kalau tidak, qad harramallahu alaihul jannah. Sungguh Allah haramkan masuk surga. Itulah fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam keluarga kita anjurkan untuk selalu berbuat baik. Ketika kita ada kajian di masjid, kita ajak keluarga kita. Ketika kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita ajak keluarga kita, tentu dengan satu level siapa yang diwajibkan. Misalnya hanya laki-laki, itu kita ajak. Jangan hanya secara sendiri-sendiri, individual, melaksanakan kebaikan secara pribadi atau taat secara pribadi, itu tidak dibenarkan. Ketika taat kita, anggota keluarga kita harus kita ajak untuk sama-sama taat kepada Allah. Itulah sehingga kita tidak terkena ancaman dari Rasulullah
qad harramallahu 'alaihil jannah. Sungguh Allah haramkan masuk surga, yaitu yang disebut dengan orang yang dayus, yang melihat kemungkaran di dalam keluarga, kemudian dia diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesi amar ma'ruf nahi munkar adalah profesi yang memang tidak menjanjikan materi besar. Hampir tidak bisa dikatakan bahwa orang yang berprofesi amar ma'ruf nahi munkar kemudian di dunia menjadi kaya raya, menjadi kedudukan tinggi, hampir tidak didapati. Akan tapi ini kemuliaannya begitu luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita harus dengan sukarela ketika melihat ada kemungkaran, kita cegah, kita hentikan, kita minta tolong orang lain. Dan ketika kita berbuat baik, kita ajak orang-orang lain sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama melaksanakan kebaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi bersama ke depan. Ketika prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu dilaksanakan oleh hampir setiap pribadi pada umat Islam, tentu inilah kebaikan yang luar biasa. Negara ini begitu banyak kemungkaran yang terjadi, baik di lingkungan di pejabat sana maupun di lingkungan luar, itu luar biasa. Tetapi ketika prinsip amar ma'ruf dipegang dengan kuat, insya Allah kejahatan dimanapun akan bisa dihentikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum fastaghfiruhu innahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya hajat. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna istijabah. Allahumma ba'id bainana wal muslimin min khataya kama ba'adta as-samawati. Allahumma naqina wal muslimin khataya kama naqsalna ila tanas. Allahumma salli ala mustaqaya bil ma'i wal sabri wal ya muqallibal qulub tsabbit qalbana wa qalba azwajina wa qalba ahlina wa qalba dhurriyyatina ala ta'atika subhanaka inna kunna zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibadallah